Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dengan NIM 20070150212. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai uji asumsi parametrik dan non-parametrik. Nah, sebelumnya, statistik parametrik merupakan teknik pengujian data dalam statistik yang berguna untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Nah, uji statistik parametrik ini hanya dapat digunakan jika asumsi analisis data yang akan diuji sudah terpenuhi, yang antara lain data yang digunakan berdistribusi normal atau homogen. Nah, sedangkan uji non-parametrik merupakan uji hipotesis yang tidak didasarkan pada asumsi yang mendasarinya atau tidak mengharuskan distribusi populasi dilambangkan dengan parameter tertentu. Tes ini didasarkan pada perbedaan median. Nah, oleh karena itu, secara umum dikenal juga sebagai uji bebas distribusi. Tes ini mengasumsikan bahwa variabel diukur pada tingkat nominal atau ordinal yang digunakan untuk variabel independen non-metrik. Nah, kapan sih kita menggunakan statistik parametrik tersebut? Nah, apabila kita mengetahui bahwa distribusi dari populasi yang kita amati berdistribusi normal. Nah, statistik parametrik juga merupakan yang paling dianjurkan karena memiliki banyak kelebihan dari segi hasil, tetapi sulit untuk dilakukan. Nah, jika uji parametrik dapat digunakan untuk melihat perbedaan antara rata-rata nilai tengah dua kelompok daratan yang sudah diberi ranking dengan data yang sama metode uji statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik juga dapat digunakan untuk melihat perbedaan antara median-mediannya. Nah, setelah mengetahui dari pengertian uji statistik parametrik, kita perlu mengenali uji statistik parametrik apa saja yang cukup sering digunakan. Antara lain yaitu yang pertama, uji T digunakan untuk menguji signifikansi dalam satu atau dua kelompok sampel. Nah, yang kedua yaitu ada ANOVA digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan dua rata atau lebih. Yang ketiga yaitu ada regresi digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Dan yang keempat yaitu ada korelasi yang digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Dan yang kelima yaitu analisis jalur yang digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat yang didapatkan melalui kajian teori yang telah dirumuskan. Nah, kita dapat menggunakan statistik parametrik apabila kita mengetahui distribusi dari populasi yang kita amati berdistribusi normal. Statistik parametrik juga merupakan yang paling dianjurkan karena memiliki banyak kelebihan dari segi hasil, tetapi sulit untuk dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu terdapat kelebihan dan kelemahan dari statistik parametrik dan non-parametrik. Nah, yang pertama yaitu kelebihan statistik parametrik yaitu tidak diperlukannya pengujian terhadap parameter populasi karena sudah dianggap memenuhi syarat. Data observasi pada pengujian ini juga dinilai saling bebas. Data diambil dari populasi yang memiliki distribusi normal dengan varian homogen. Berbagai asumsi rumit tersebut membuat pengujian parametrik dapat diandalkan yang dapat diandalkan akurasinya. Nah, sementara itu terdapat kelebihan pada statistik non-parametrik, yaitu adalah kemudahan. Nah, pengujian pada penelitian ini mudah dilakukan karena tidak membutuhkan asumsi normalitas. Nah, statistik non-parametrik juga bisa dipakai untuk kelompok populasi yang berdistribusi normal sebagai uji pembanding statistik parametrik.
selanjutnya yaitu perbedaan antara statistik parametrik dan non-parametrik. Nah, yang pertama yaitu yang penerapan. Nah, penerapan uji parametrik hanya untuk variabel, sedangkan uji non-parametrik berlaku untuk variabel dan atribut. Nah, yang kedua yaitu ukuran tendensi sentral. Secara umum, ukuran tendensi sentral dalam uji parametrik adalah min, sedangkan dalam kasus uji non-parametrik adalah median. Nah, informasi tentang dan yang ketiga yaitu informasi tentang populasi. Dalam uji parametrik terdapat informasi lengkap tentang populasi, tetapi sebaliknya pada uji non-parametrik tidak ada informasi tentang populasi. Nah, yang ketiga yaitu cara mengukur derajat hubungan antara dua variabel kuantitatif. Nah, koefisien korelasi Pearson digunakan dalam uji parametrik, sedangkan uji non-parametrik menggunakan korelasi peringkat Spearman. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran variabel. Nah, dalam uji parametrik diasumsikan bahwa pengukuran variabel kepentingan dilakukan pada tingkat interval atau rasio, sedangkan pada uji non-parametrik diukur pada skala nominal atau ordinal.